Selamat malam Mam semuanya, selamat datang di Babyo Channel ngobrol bareng Babyo hari Kamis malam tanggal 11 Februari. Apa kabar Mam semuanya? Aku berharap Mam si kecil dan seluruh keluarga berada dalam keadaan baik dan juga sehat. Nah, siapa nih yang udah nonton Babyo Channel minggu lalu dan gak sabar mau menangin hadiah-hadiah menarik di Babyo Channel kali ini? Yes, aku tahu deh para Mam semua di sini pasti kepengen banget kan, selain dapetin info yang berguna, ada hadiah menarik. Tenang aja Mam, bukan Babyo Channel namanya kalau kita nggak siapin hadiah-hadiah yang fantastis buat para Mam semua di sini. Nah, sebelum aku menjelaskan hadiah-hadiahnya apa aja, aku mau jelasin nih, hari ini kita akan berdiskusi sama Dr. Lucia Nauli mengenai topik yang satu ini. Betulkah bentuk kepala bayi mempengaruhi tumbuh kembang? Nah, mungkin buat moms yang first time moms yang baru mungkin bertanya-tanya ya, aduh anakku kepalanya kok kayaknya agak lebar, terus belakangnya mungkin agak datar, takut gak ya nanti dia kenapa-napa, atau mungkin aduh kok anakku kok kayaknya ini gak simetris, begini, begitu. Tenang Mams, yang namanya first time Mams pasti penuh dengan pertanyaan, penuh dengan kekhawatiran. Karena itu kita hadir malam hari ini untuk memberikan jawaban buat para Mams semua ya. Nanti ada Dr. Lucia yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dan juga ada Alan dari Baby Move yang akan menjelaskan berbagai manfaat dari bantal Love Nest buat para Mams. Nah, sebelum kita masuk ke main discussion kita malam hari ini, aku mau kembali lagi nih ke topik hadiah. Nah, ada hadiah apa ini kita malam hari ini? Nah, seperti biasa, buat para moms yang udah sering banget nontonin Babyo Channel, atau mungkin moms yang baru pertama kali nonton Babyo Channel, ada hadiah untuk peserta atau penonton Babyo Channel yang aktif berpartisipasi sepanjang acara ini. Caranya berpartisipasi gimana? Bisa komen-komen sepanjang acara ini. Bisa juga bertanya sepanjang acara ini. Boleh bertanya sama dokter atau boleh bertanya sama Alan nanti ya. Nah, di akhir acara nanti kita akan pilih 3 orang pemenang. Dapat hadiah apa? Hadiahnya kali ini menarik banget. Hadiahnya adalah bantal Love Nest klasik untuk para 3 orang pemenang ini, masing-masing mendapatkan 1 bantal. Persembahan dari Baby Move. Terima kasih Baby Move udah generous banget buat penonton Babyo Channel malam hari ini. Selain itu ada lagi hadiahnya. Ada Babyo Quiz. Apa itu Baby Quiz? Nah, setelah acara ini selesai, nanti acara ini akan diupload di Instagram TV Babyologist. Para moms yang nonton atau mungkin para ayah yang lagi nonton juga diundang untuk menjawab pertanyaan berikut ini dan ada hadiah menarik. Pertanyaannya apa? Nah, kalau moms lagi pegang handphone, boleh di screenshot nih pertanyaannya. Buat yang lagi riwah, mungkin lagi masak, lagi nyopin si kecil, lagi bersih-bersih, lagi ini itu. Aku bacain ya, dengarkan baik-baik. Gampang kok. Ini pertanyaannya. Sebutkan fitur yang dimiliki bantal Love Nest untuk menjaga pembentukan kepala bayi. Gampang kan? Fitur yang dimiliki Love Nest untuk menjaga pembentukan kepala bayi. Hadiahnya apa? Hadiahnya ada cozy mat senilai 800.000 untuk 1 orang pemenang persembahan dari Baby Move. Periode giveaway-nya kapan? Mulai dari malam hari ini ketika acara ini sudah diupload di IGTV hingga hari Minggu malam. Nah, pengumuman pemenangnya ada di hari Senin tanggal 15 Februari di Instagram story-nya Babyo. Selain menjawab pertanyaan tersebut, Mam juga boleh tag 3 orang teman di jawaban itu. Selain itu, sertakan hashtag ngobrol bareng Babyo dan jangan lupa di-follow akun @thebabyologist dan juga akun @babymove_id di Instagram. Mudah ya, jawabannya pun juga ada nanti sepanjang acara ini. Jadi jangan kemana-mana, tontonin terus dari awal sampai akhir. Selain itu, aku mau kasih tahu nih, buat para moms yang mungkin udah tahu, boleh dikasih tahu juga teman-teman yang lain mengenai kebaikan-kebaikan moms bergabung di Babyo. Ada satu nih aku mau kasih tahu buat para moms. Kita para moms ini pasti demen belanja, ya Pak ya. Nah, untuk kita belanja, apalagi untuk kebutuhan si kecil, kita biasanya ngapain? Cari reviewnya dulu kan? Nah, aku mau ajak para peserta Babyo Channel malam hari ini untuk menulis review di Babyo. Nah, minggu ini tema review yang sedang kita bahas adalah tisu basah. Siapa di sini sih yang nggak bawa tisu basah hari-hari ini? Ya kan, mungkin buat para mas udah nyobain dari merek A sampai Z tisu basah, udah ahli banget nih.
Nah, Mam boleh bagikan review-review tersebut di Babyologist. Ada pemenangnya. Kita akan cari 3 orang pemenang dengan review terbaik dan masing-masing pemenang akan mendapatkan 100 poin dari Babyo. 100 poin di Babyo buat apa? Nah, di Babyo itu ada katalog Mams, katalog yang isinya beragam kebutuhan Mams dan si kecil. Dengan sejumlah poin 100 itu, Mam bisa redeem apa? Bisa redeem popok bayi, bisa redeem minyak telon, bisa redeem snack. Wah, masih banyak lagi. Jadi nggak akan rugi kalau Mam ikutan review di Babyo. Asik ya? Kita tunggu loh review-reviewnya dari para Mam semua. Nah, kita nggak lama-lama, kita masuk ke topik kita malam hari ini. Betulkah bentuk kepala bayi mempengaruhi tumbuh kembang? Kita akan ngobrol sama Dokter Lucia ya. Selamat malam, Dokter. Halo, selamat malam, Ci Shirley. Apa kabar? Baik, Dokter apa kabar? Sehat. Sudah divaksin ya, Dok, pastinya? Oh, udah dong, lengkap. Mantap, jadi lebih pede ya, Dok, untuk terus melayani pasien-pasien di rumah sakit ya, Dok ya? Ya, pastinya sih lebih, ya namanya bentuk ikhtiar ya di tengah pandemi ya. Ya, mantap dokter. Nah dok, malam hari ini kita mau ngebahas mengenai bentuk kepala bayi nih dok. Kadang sebagai ibu baru tuh kita khawatirnya banyak gak sih, dan kadang berlebihan gitu ya. Nah, salah satu hal yang mungkin banyak ditanyakan oleh para ibu baru adalah nih, kalau anakku bentuk kepalanya nggak simetris, itu ya, itu tuh kenapa sih penyebabnya? Terus gimana kalau anakku peyang kepalanya, apakah bisa diperbaiki dan lain sebagainya? Nah, kita jawab satu-satu malam ini ya dok ya. Cuma pertama nih aku mau tanya dulu buat dokter. Kenapa sih dok bentuk kepala bayi itu berbeda-beda? Apa yang menyebabkan? Ya. Jadi Ci, bentuk kepala bayi itu jelas akan berbeda-beda ya, karena jalan lahirnya setiap bayi saja berbeda. Ada yang lahirnya lewat seksualisasiaria, jadi lewat sesar, biasanya lebih bulat. Tapi itu juga jangan, beberapa dokter kandungan kan sekarang potongan sayatan sesarnya kecil, supaya penyembuhan luka operasinya lebih cepat. Nah, itu kepala bayi itu kan kadang kayak agak disedot, nanti agak benjol sedikit. Nah, itu juga jangan takut. Karena kalau benjolnya cuma di satu sisi dan lunak, orang biasanya kayak, ya dipegang kayak ada airnya gitu dok. Nah, kalau memang seperti itu namanya caput succedanum. Nanti dia akan reda sendiri di usia 3 bulan. Kemudian kalau lahirnya lewat normal, nah ini tergantung ibunya nih. Ngejennya maju mundur atau sekali ngejen bisa langsung lahir. Betul. Lahir tuh cakep itu Ci, bulat itu sempurna. Yang bisa sekali ngeden lahir itu, wah hebat banget itu dong. Atau anak kesekian, batu udah lahir. Oh ya benar, kata orang semakin banyak anak proses lahirannya semakin cepat, bersin aja lahir katanya. Lahir betul. Nah kalau anak pertama nih masih maju mundur cantik nih, biasanya dia akan agak sedikit kurang bulat. Itu betul. Oleh namanya maulase. Jadi bentuk kepala bayi itu kayak puzzle yang sedang tumpuk-tumpuk. Dia bentuknya tidak kaku, tapi memang didesain bisa lunak untuk keluar lewat jalan yang sempit, yaitu lewat jalan lahir tersebut. Nah, jangan terlalu cemas. Yang penting adalah lingkar kepalanya, dia akan bertumbuh sesuai dengan usianya. Oleh sebab itu, lingkar kepala salah satu aspek yang penting saat kita kontrol ke dokter setiap bulannya untuk vaksinasi. Itu jangan lupa bukan hanya berat badan dan panjang, tapi juga lingkar kepala. 3 unsur utama ini harus dilakukan pengukuran secara teratur. Oke. Kemudian selain itu ada apa lagi dok? Ya. Jadi misalnya bayinya prematur nih, kalau prematur memang tulang kepala bayi lebih lunak ya. Jadi kita akan misalnya tidur terlalu lama di posisi kiri, seakan-akan datar sebelah kiri. Kemudian terlalu lama posisi terlentang, datar sebelah belakang gitu. Faktor prematuritas juga mempengaruhi. Faktor lainnya bisa dari faktor dalam kandungan nih, posisi di dalam rahimnya ini si bayi ini gimana. Karena kan kita nggak ada yang tahu, plasentanya si ibu itu ari-arinya terletak di bawah, terletak normal di atas, posisi bayinya bagaimana.
Jadi posisi dalam kandungan ini juga mempengaruhi nanti bentuk kepala bayi saat lahir. Oke. Kalau di luar lahirnya ya, jadi setelah lahir, nah itu mesti dievaluasi tuh Ci. Misalnya bayinya tidurnya telentang terus enggak? Atau ngadep ke kiri terus enggak sukanya? Atau ngadep ke kanan terus enggak? Nah itu mesti dievaluasi. Oke. Nah, Dok, dari semua penyebab bentuk kepala bayi yang mungkin kurang simetris ya, mana sih yang paling berbahaya, Dok? Jadi bentuk kepala bayi itu kan ada, kalau disebutkan kepalanya peyang ya, istilah awam orang menyebutnya. Itu penyebabnya jenisnya ada 3 macam. Jadi kayak plagiosefali itu miringnya di samping sebelah satu sisi. Jadi kayak agak peyang sebelah gitu. Terus brachycephaly itu sebelah belakang, datar, bagian datar kepalanya. Atau yang terakhir scaposefali, ini paling jarang, itu kayak lonjong ke belakang. Panjang tapi ke belakang gitu. Itu semua selama lingkar kepalanya baik, kemudian klinisnya baik, lingkar kepalanya sesuai umur, harusnya bisa diperbaiki sendiri. Asal orang memperlakukannya dengan cara yang tepat nih Ci. Selama lingkar kepalanya baik, pertumbuhan otak dan tulang kepala kan akan baik juga. Gitu. Beda halnya kalau terjadi craniosynostoses. Jadi ini ya Ci, singkatnya ya. Kepala ini terdiri dari tulang tengkorak. Dalamnya kan ada otak yang tumbuh. Nah, kalau dia lingkar kepalanya baik, harusnya tumbuh kembangnya aman. Kecuali si tulang tengkoraknya ini nutup cepat-cepat, dia malah nutup, nah si otaknya kan malah nggak bisa tumbuh. Nah itu yang mesti diwaspadai. Cara taunya gimana? Biasanya orang tua malah takut, Dok, ini bagian atas sini kok agak enjut-jut gitu ya dipegang. Nah, itu malah aman. Bener. Jadi jangan yang lembek-lembek itu justru aman ya, Dok? Ya, jadi kalau dia sampai teraba pembuluh darahnya, berarti ubun-ubunnya masih kebuka. Ya itu bagus, jangan malah nutup cepet-cepet. Kalau nutup cepet-cepet itu yang disebut craniosynostoses. Tulang tengkoraknya nutup, dia malah nggak bisa, si otaknya nggak bisa bertumbuh dan berkembang. Nah, si tulang tengkorak ini harusnya dia akan nutup di usia 18 sampai 24 bulan. Gitu. Berarti kalau gitu untuk menjawab topik kita malam hari ini, apakah bentuk kepala itu kepala peyang mungkin ya bisa mempengaruhi tumbuh kembang? Jawabannya enggak ya, Dok ya. Selama bukan yang tadi yang craniosynostoses itu ya, Dok ya. Karena ubun-ubunnya masih lembek, itu semua masih berjalan dengan baik, itu tidak akan mempengaruhi tumbuh kembang ya, Dok? Ya, harusnya tidak mempengaruhi tumbuh kembang. Sekali lagi jangan lupa diukur lingkar kepalanya. Ya, betul. Dengan catatan lingkar kepalanya itu sesuai. Betul sekali. Berarti yang harus jadi alarm buat para orang tua adalah ketika lingkar kepala itu sudah tidak sesuai dengan chartnya itu ya, Dok ya, baru itu harus segera dikonsultasikan ya, Dok. Ya, entah dia chartnya tidak tambah, jadi lingkar kepalanya malah nggak nambah-nambah, atau justru dia terlalu cepat melebarnya. Jadi lingkar kepalanya cepat, seakan-akan seperti hidrosefalus. Jadi harusnya sudah bisa diketahui secara dini. Jadi grafik itu sekali lagi penting, karena itu objektif. Jangan nanti kira-kira, kok kepalanya kelihatan gede ya, kepalanya kelihatan kecil ya. Nah itu semua pakai perasaan. Betul, asumsi. Pakai meteran itu data. Kita ngomongin data. Di plotnya lebih enak. Betul. Jadi para moms boleh nih beli meteran nih buat ngukur di rumah. Jadi jangan pakai feeling. Kadang kan orang tua baru gitu ya, Dok. Kadang nggak ngebandingin anak sendiri sama anak orang lain gitu. Dia kepalanya anak itu kayak bagus banget. Kepala anakku kok begini begitu gitu ya. Daripada asumsi yang mengakibatkan hal-hal tidak diinginkan, beli meteran, ukur ya, lalu disesuaikan sama chartnya. Gitu ya, Dok ya? Ya. Nah, Dok, untuk yang bayi-bayi mungkin mengalami proses yaitu kepala datar, terus juga mungkin kepalanya itu peyang sebelah atau bagaimana, itu gimana cara menyiasatinya agar supaya bisa kembali bulat kan, Dok ya? Jadi
untuk menjamin kembali bulat itu nggak ada yang tahu. Sih. Jadi kita hanya bisa menyikapinya paling enggak kalau sudah terlanjur datar, datarnya itu nggak semakin parah. Jadi nggak semakin ketara. Gitu. Karena kan pada prinsipnya bayi masih berkembang, periode emasnya kan sampai dengan 2 tahun nih. Ya, kita siap hati saja tuh Ci. Misalnya nomor 1 tummy time, bayinya ditungkurepin, jadi kan kepalanya nggak apa-apa nih, bayinya kan dana ya. Dia bagian ini. Nah, kepalanya kan nggak kesenggol apa-apa, jadi dia akan lebih mudah untuk nggak tersentuh benda datar sehingga mengakibatkan kepalanya semakin peyang. Atau yang kedua, cara menyusuinya gimana? Kalau ibu-ibu sukanya mungkin yang nggak kidal, payudara kiri saja. Jangan, harus kanan kiri. Supaya gendongnya juga tangan kanan maupun tangan kiri. Gitu cara menyusuinya. Terus nomor 3, misalnya bayi itu di kasur diposisikan yang menghadap ke lampu terus. Nah, sesekali dipindah. Kadang kan bayi suka tidurnya ngelihat yang terang tuh. Karena ada cahaya, baru ngelihat yang terang. Nah, bulan ini seperti itu, nah bulan berikutnya dipindah tuh boxnya. Supaya dia akan ke arah sebaliknya. Terus, misalnya, kalau kita tidur nyenyak, sebenarnya kan kita lupa nih, Ci, tadi malam itu guling ke kanan atau ke kiri. Iya, benar. Iya. Nah, kalau kita lihat bayi, kita akan tahu kesukaan dia. Misalnya dia cenderungnya suka ke kiri, ya sebenarnya nggak apa-apa sih, cuman kalau dia ternyata peyang ke kiri, ya kita pelan-pelan ubah ke kanan, kemudian diganjel belakangnya. Gitu. Cara-cara menyiasati. Atau misalnya saat menggendong, boleh tuh sesekali saat disendawakan kita gendong disanggah full belakangnya, sehingga kepalanya pun juga tidak terkena benda yang mengakibatkan dia. Oke. Nah, Dok, kadang kita lihat untuk, nggak tahu ini apakah kasus-kasus ekstrim, tapi kita sering lihat mungkin beberapa kali lah ya, mungkin nggak sering lihat, ada bayi yang sampai harus menggunakan helm. Itu kasusnya berarti sudah parah ya, Dok ya? Ya, betul. Jadi kalau seorang bayi dia harus menggunakan helm khusus, berarti itu namanya koreksi. Berarti koreksinya sudah cukup berat atau biasanya sudah ada gangguan, entah di tumbuh kembangnya atau mungkin secara kosmetiknya sangat terganggu. Gitu. Sehingga sampai dia harus digunakan helm untuk koreksi. Tapi memang kasusnya jarang ya, Ci ya. Iya, berarti tolak ukurnya untuk tahu ini berat apa enggak kembali kepada ukur kepala itu tiap bulan. Selain itu apa lagi, Dok, mungkin Dok yang dokter bisa bagikan? Jadi kayak tumbuh kembangnya, misalnya nih bayi 4 bulan paling enggak dia bisa miring sampai dengan tengkurap. Atau 5 bulan bisa tengkurap terus telentang lagi. Atau 6 bulan paling enggak dia udah agak tegak walaupun lehernya tegak nih, Ci. Walaupun agak tengkleng-tengkleng gitu. Iya. Nah, paling enggak itu harus dilihat dulu tuh kemampuan otot lehernya ini. Oh ya, jangan lupa lagi diperiksakan ke dokter, apakah dia ada leher pendek atau enggak, atau yang disebut tortikolis. Kalau tortikolis memang dia akan mengganggu untuk bayinya tuh muter kanan kiri ini, Ci. Jadi akan mengganggu juga nanti bentuk kepalanya. Oke. Nah, dokter, penggunaan bantal, Dok, pada bayi. Ini kan banyak sekarang bantal-bantal yang diciptakan dengan klaim bahwa mereka bisa mengatasi kepala peyang atau mencegah kepala peyang. Tetapi ada juga yang berkata bahwa bantal bayi itu terutama untuk bayi usia 0 sampai 12 bulan itu belum boleh digunakan karena ada khawatir mengenai SIDS atau Sudden Infant Death Syndrome. Menurut dokter sendiri gimana? Menurut dokter, apakah penggunaan bantal itu memang bisa menjadi salah satu solusi untuk memperbaiki bentuk kepala, Dok? Jadi penggunaan bantal bayi ini masih banyak pro dan kontranya ya. Sejujurnya memang tidak ada rekomendasi khusus bahwa anak bayi itu harus pakai bantal atau nggak pakai bantal. Yang jelas memang kalau menggunakan bantal harus menggunakan bantal bayi, jangan menggunakan bantal kita. Ya, gunakanlah bantal bayi, di mana di situ
biasanya tipis. Jadi dia nggak Ya. tertekuk gini. Nah, Betul. kalau dia menggunakan bantal dewasa, mungkin dia kayak melorot. Saat melorot itu disitulah lehernya tekuk. Disitulah sering sudden infant death syndrome. Seperti itu. Nah, memang pada minggu-minggu pertama kehidupan, awal-awal itu tidak perlu sih, hampir tidak perlu digunakan bantal. Tetapi sekali lagi, bayi itu unik dengan karakternya masing-masing. Seperti kita nih, Ci, ada suka yang tidur pakai bantal, ada yang milih guling daripada bantal. Dan sesuatu yang nggak bisa dipaksa. Jadi kita lihat aja, bayi tersebut nyamannya di mana, gitu. Oke, nah untuk bayi-bayi yang mungkin memilih bantal bayi seperti apa yang menjadi rekomendasi dokter nih? Yang jelas bantal bayi itu harus sesuai usianya. Jadi biasanya dia tipis atau pendek di bagian lehernya. Kemudian bahannya lembut. Jangan lupa bayi itu kan metabolismenya paling tinggi di kepala. Jadi kalau para moms and dad sekalian suka komplain kadang ke dokter, dok kepalanya keringetan. Oh ya itu bagus. Memang metabolismenya di situ. Jadi bahan dari bantal bayi ini malah justru nyaman gitu. Jadi jangan bantal yang nggak nyaman nanti di sininya malah tumbuh biasanya seperti dermatitis karena keringetnya sendiri. Yang keringet ya dok? Karena keringet. Nah jadi malah bayinya kayak rewel terus. Ternyata setelah dilihat loh ininya banyak kayak kerak-kerak itu loh Ci, karena keringet seperti itu. Jadi pastikan bahan dan materialnya itu tidak keringatnya malah terserap di situ. Oke. Nah, untuk tadi kan kita ngomongin ada bantal ini buat kasus pada bayi yang normal. Kalau pada bayi yang mungkin memiliki kepala yang datar gitu, dok, dokter saranin nggak untuk punya bantal bayi yang khusus mungkin yang bentuknya konturnya cekung, yang memang khusus didesain untuk membantu bayi dengan kepala datar ini? Boleh misalnya bayi tersebut brachycephaly berarti ya, dia yang bawah disarankan kayak bantal peyang yang bolong tengahnya itu boleh juga. Tapi sekali lagi ke bayinya ya, bayi tersebut mau nggak kayak agak di kan berarti dia nengoknya agak terganggu nih gitu. Nah dia nggak bayinya, kalau bayinya oke ya nggak masalah dan dilihat dievaluasi. Yang penting nanti sering-sering tummy time tuh supaya nggak kena ke yang datar ya. Oke. Wah, mantap nih. Terima kasih untuk pencerahannya, Dokter Lucia. Sama-sama. Nah, dokter jangan kemana-mana. Nanti abis ini kita ada sesi Q&A nih sama dokter. Ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan buat dokter. Nah, setelah ini kita mau ngobrol sama Allen, ya, Allen dari Baby Move yang akan menjelaskan mengenai solusi yang Baby Move ini miliki untuk membantu bayi-bayi yang mungkin memiliki kepala datar atau kepala peyang. Halo Allen, selamat malam. Halo Ci Shirley, selamat malam. Apa kabar Allen? Aku baik dong pastinya. Ci Shirley gimana nih kabarnya? Baik, kita sehat semua. Aduh, lucu banget loh temboknya pink begitu background ngelihatnya. Oke, Len, tadi kita sama Dokter Lucia udah ngomong nih mengenai kepala peyang, bentuk kepala bayi yang nggak simetris, dan bagaimana fungsi bantal untuk bisa membantu bayi-bayi ini memiliki kepala yang bentuknya bulat. Nah, Allen punya Love Nest di sini ya, yang Allen ingin perkenalkan kepada para baby moms di sini. Boleh jelasin, Allen, mengenai fungsi Love Nest ini? Boleh dong Ci, tentunya. Bahkan Baby Move nih seneng banget nih dapat kesempatan buat ngobrol bareng Baby Yo nih. Kita pun juga senang. Oke, nah aku mau jelasin sedikit nih Ci tentang bantal Love Nest. Jadi mungkin mami-mami nih beberapa, aku yakin sih mami-mami Baby Yo mungkin udah pernah lihat juga kali ya bantal Love Nest yang klasik maupun bantal Love Nest yang plus di Baby Yo nih. Karena kan udah beberapa kali juga dari Baby Yo ada review kan Ci ya. Betul. Nah, jadi bantal Love Nest ini aku mau kasih tahu nih untuk yang bentuk klasik yang hati dan bentuk yang Love Nest Plus adalah yang bulat. Nah, Love Nest ini keduanya mau yang klasik maupun yang plus itu didesain langsung nih Ci sama pediatrician sama dokter langsung yang namanya Dokter Neidenberg dari Prancis.
Nah, makanya itu Loveness nih bisa membantu moms untuk menjadi solusi juga nih Ci, untuk mengatasi tadi yang udah dokter Lucia juga jelasin, kepala peyang pada bayi ya. Nah, tadi kan kalau dari dokter Lucia kan udah menjelasin kalau bentuk kepala bayi ini ada beberapa faktor juga nih yang menyebabkan kepalanya jadi peyang. Seperti tadi ada proses lahirnya, juga ada posisi tidurnya juga kalau misalnya terlalu lama tadi bisa berpengaruh juga ya Ci ya. Nah itu tuh kenapa bisa berpengaruh? Karena faktornya juga namanya baby tadi sampai usia 2 tahun itu kan ada masa emasnya tuh, kepalanya masih cenderung lunak ya, jadi masih bisa berubah bentuk. Nah itu harus dijaga nih. Kalau misalnya maminya nggak sering-sering tadi kayak diukur, terus juga nggak diperhatiin bentuk kepalanya, bisa berubah. Nah maka itu penggunaan bantal Loveness atau bantal yang memiliki kontur cekung itu bisa membantu untuk menjaga bentuk kepalanya si baby supaya tetap bulat normal, Ci. Oke, wah mantap. Jadi kontur cekungnya itu memang khusus didesain supaya membantu bentuk kepala bayi ya, yang tidur. Karena kan bayi kan pasti tidur terus kan, dan kalau bayi terus-terusan tidur ya kan, dia tekanannya pasti di bawah sini semua. Benar, kontur Ci. cekung itu membantu bentuk kepala bayi ya. Betul. Nah, kalau Loveness itu kan kontur cekungnya ini udah didesain memang menyerupai bentuk kepala bayi nih, Ci. Jadi kalaupun si babynya tidur telentang dalam posisi yang cukup lama, sebenarnya maminya udah nggak perlu terlalu khawatir nih, Ci. Karena ya tadi kontur cekungnya itu udah bentuknya menyerupai bentuk kepala bayi dan udah dipatenin juga, Ci. Jadi memang udah aman gitu. Terus juga si kontur cekung ini kan sebenarnya fungsinya untuk mendistribusikan tekanan ke seluruh area kepala nih, Ci. Jadi kalaupun misalnya si baby cenderung tidurnya mau ngadep kanan aja atau ngadep kiri aja, memang biasanya tetap akan disuruh untuk dikembalikan lagi posisinya menjadi telentang supaya si kontur cekungnya ini bekerja secara maksimal. Tapi untuk jangka waktu tertentu, misalnya kan karena kita juga biasa sambil perhatiin juga ya posisi tidurnya si baby, itu juga nggak masalah, Ci, mau tidur posisinya ngelihat ke kanan atau ke kiri gitu. Oke. Nah, mengenai bahan, tadi kan Dr. Lucia sempat bilang nih, kadang kalau tidur itu kan kepala bayi itu metabolisme bayi di situ gitu. Kalau tidur dia keringetan, basah banget. Nah, apakah bahan dari Loveness ini bisa membantu bayi supaya dia nggak resah, supaya dia nggak akhirnya jadi biang keringet di kepala? Oke, nah itu bisa, Ci. Jadi karena bantal Loveness itu udah diciptakan dengan teknologi thermoregulating system. Bahannya juga Coolmax fabric nih, Ci. Jadi walaupun bahannya polyester dan terus juga kalau mami-mami ngelihat mungkin kadang-kadang agak bingung-bingung nih, takutnya bahannya panas atau enggak. Bahan polyester apalagi udah dengan teknologi tadi yang aku sebutin, Coolmax fabric, thermoregulating system, itu adalah bahan yang cepat menyerap keringat. Jadi udah aman banget, bayi juga pasti nyaman, Ci, menggunakannya. Wah, terus mantap. Juga tadi yang dokter Lucia bilang nih, biasanya disarankan untuk bantal bayi dengan kontur cekung yang memiliki bolongan di tengahnya kan, Ci. Bantal Loveness ini udah ada nih, Ci, bolongannya di tengah. Dua-duanya ada. Jadi ini udah sesuai dengan rekomendasi dari dokter. Mantap. Nih, cara bersihinnya gimana? Bisa dicuci nggak itu, Len? Oke, nah untuk bantal Loveness, dua-duanya bisa dicuci, Ci, pastinya. Jadi cucinya juga gampang banget, nggak usah susah-susah. Cukup larutin deterjen atau sabun yang khusus bayi ke dalam air, terus diaduk-aduk aja. Nah nanti bantalnya direndam. Kalau udah direndam, selesai, terus diangkat. Bagian yang kotor disikat-sikat aja, Ci, pakai sikat halus. Nah nanti kalau udah disikat-sikat, udah bersih, tinggal dibilas, terus ditekan-tekan aja. Jadi cukup ditekan-tekannya begini aja. Oke. Sampai airnya cenderung udah keluar semua, udah kering, baru dijemur. Nah, yang sering kali nih, Ci, jadi pertanyaan dari mami-mami, kadang-kadang ada yang mau masukin mesin cuci, itu boleh atau enggak? Karena kan takut nih, kadang-kadang ada yang takut bantalnya jadi patah, nanti gimana bisa bekerja atau enggak gitu kan ya. Nah, itu kalau untuk bantal Loveness, baik Loveness Plus maupun Loveness Classic, dua-duanya bisa nih dipakai, dicuci menggunakan mesin cuci. Tapi kami sarankan untuk menggunakan laundry
bag sebelumnya. Jadi si laundry bag ini yang akan tetap menjaga bentuknya si bantal Love Nest ini, Ci. Oke, jadi boleh masuk mesin cuci, Mam, tapi pakai laundry bag dulu untuk jaga shape-nya. Nah, Len, biasanya nih mama-mama nih kalau udah tahu ada produk bagus, pasti kan pengen belanja. Ada promo nggak dari Baby Move khusus buat para penonton Baby Channel malam hari ini? Nah, untuk promo, apalagi buat mami-maminya Babyo nih, kita pastinya ada dong, Ci. Kita udah siapin promo khusus untuk mami-maminya Babyo. Jadi promonya itu berupa potongan sebesar 50.000 untuk pembelian Love Nest Classic dan Love Nest Plus di official shopnya Baby Move Indonesia di Shopee. Nah, itu bagaimana caranya? Bisa menggunakan kode unique code-nya kita, yaitu Baby MV 50. Jadi Baby MV Victory 50. Nah, itu langsung bisa dapat potongan 50.000. Gitu. Mantap. Ini ada nih sekarang ini, ada di layar handphonenya Mam sekarang nih, boleh di screenshot kode vouchernya. Buat yang nggak bisa screenshot, tenang, nggak masalah. Nanti setelah acara ini selesai, kita di Babyo akan post ini di Instagram Story. Mam tinggal swipe up aja, langsung masuk ke official store Baby Move di Shopee dan bisa mendapatkan potongan 50.000 untuk pembelanjaan Love Nest Classic ataupun juga Love Nest Plus. Tapi ada waktunya ya, Len ya. Ini berlaku dari malam hari ini sampai tanggal 13 Februari saja, Mams ya. Jadi jangan lewatkan kesempatan potongan 50.000, banyak loh ya. Potongan 50.000 untuk pembelian Love Nest atau Love Nest Plus di Shopee. Nah, terima kasih Allen untuk infonya, untuk promonya juga. Nah, sekarang kita mau welcome Dr. Lucia lagi nih. Kita mau tanya-tanya, sudah ada beberapa pertanyaan nih kita kumpulkan. Ada pertanyaan juga buat Allen, jadi Allen juga di sini, jangan kemana-mana. Oke, siap. Nah, pertanyaan pertama nih untuk Dr. Lucia nih. Nah, apakah bantal anti peyang itu juga bisa berguna untuk gumoh, Dok? Kalau untuk gumoh enggak secara langsung ya. Yang jelas kalau dia gumoh kan dicari penyebabnya dulu nih, Ci. Kalau penyebabnya kekenyangan, biar kata dikasih bantal juga pasti akan keluar juga. Atau kalau gumoh karena alergi, tapi tetap kita kasih susu yang tidak alergen atau nggak dapat ASI, ya tetap akan keluar juga. Gumoh juga. Jadi dicari tahu penyebab gumohnya. Cuman kalau dia butuh untuk ditinggikan sedikit, ya dia harus posisi bantalnya lebih tinggi atau ya kita sendawakan aja dulu 10-15 menit baru ditidurkan pelan-pelan supaya nggak tergoncang nih lambungnya ya. Iya, oke. Nah, lalu lagi nih pertanyaan untuk Dr. Lucia, betulkah bayi dengan kepala peyang itu rentan terkena infeksi telinga? Enggak, Ci, enggak ada hubungannya sih. Karena itu kepala baik-baik saja juga bisa kena infeksi telinga sih, Ci. Itu penyakit yang umum untuk bayi ya. Betul. Kita rajin enggaknya membersihkan. Oh ya, ingat semua Mams, ini kan lagi pada musim hujan nih. Jadi memang banyak sekali bayi yang datang dengan bersin-bersin, kemudian dok dilihat telinganya banyak yang lebih kotor. Lebih kotor di sini karena berlendir ya, Ci, kan musim hujan. Jadi bayinya kan kedinginan, mungkin bersin-bersin, kan hidung, telinga, tenggorok ini kan satu kesatuan nih. Kadang punya rok itu, nah jadi rajin-rajin dibersihkan aja untuk telinganya, tapi juga jangan dalam-dalam. Oke, berarti nggak ada hubungannya ya dok, infeksi telinga itu bisa terjadi yang kepala peyang dan juga non peyang. Nah, kita rajin-rajin bersihin ya. Oke, nah selanjutnya bayi yang tidur terlentang apakah beresiko tersedak? Nah, mungkin balik lagi ke poin 1 tadi ya dok ya, sebelum tidur disendawakan dulu gitu ya dok ya. Ya, sama satu pesan penting, Ci. Kalau bayi yang dapat susu botol, jangan pernah ditinggal bayinya dengan botolnya aja. Biar kata dia pakai bantal peyang atau bantal lebih tinggi pun, dia akan tersedak. Karena bayi refleks koordinasi antara menelan dengan botol yang didiamin aja, terus kita tinggal kemana, nah itu masih lemah. Gitu. Karena itu kejadian malahan, Ci. Jadi kalau bayinya nggak bisa direct ASI, terpaksanya harus menggunakan susu lewat botol, ya harus digendong, pastikan bahwa
menelan. Jangan terus ditinggal tidur telentang tadi. Nah, itu yang malah bikin tersedak. Dengan dot, terus kita ke kamar mandi. Nah, itu soalnya masih ada aja kejadian betul. itu. Nah, kadang malah kita bangga, si kecil udah bisa pegang dotnya sendiri gitu. Kita foto-foto. Oh, itu malah jangan ya, Dok ya? Jangan, nah itu mungkin kebetulan aja dia bisa megang, atau di usia 3 bulan biasanya kan dia masukin tangan ke mulut nih. Jadi nggak sengaja gini, terus udah bisa ya kita tinggal. Iya. Hati-hati banget ya buat mams semua ya. Oke, mams dicatat ya, jangan tinggalin bayi pegang dot sendirian, itu bisa menyebabkan tersedak. Tersedak kita lagi nggak ada di situ, bahaya. Aduh, jangan deh. Oke. Nah, itu betul-betul bisa mengakibatkan sudden infant death syndrome, itu tersedak itu. Ya, jadi jangan tinggalkan ya, mams. Oke. Nah, ini selanjutnya buat Allen. Apakah bantal Loveness itu boleh digunakan dalam jangka waktu panjang? Oke, nah untuk pemakaiannya bisa digunakan dalam jangka waktu yang panjang, Ci. Justru malah dari kami sendiri menyarankan sering-sering dipakai ya. Karena si kontur cekungnya ini kan yang akan membantu juga nih. Apalagi kan kalau misalnya baby yang baru lahir atau misalnya yang udah masih di bawah usia 6 bulan, itu kan waktu tidurnya tuh masih cukup panjang. Nah, kalau misalnya tidurnya tanpa menggunakan bantal yang memiliki kontur cekung, takutnya kan tadi seperti yang udah dijelaskan, kalau misalnya penekanan pada satu sisi kepala yang cukup panjang, nanti jadinya kepalanya datar. Iya. Nah, untuk menjaganya supaya tetap bulat normal, kami sarankan menggunakan sering-seringnya gitu. Oke, jadi aman ya. Nah, lalu ini nih, aman. Bedanya Loveness Classic sama Loveness Plus apa ya? Oke, nah aku jelasin sedikit nih ya. Jadi untuk Loveness Classic itu bahannya terbuat tadi dari bahan polyester, terus juga bagian dalamnya itu terbuat dari bahan polyurethane. Terus juga kalau mami-mami lihat di sini, ini ukurannya juga tipis nih. Jadi tadi kan juga Dokter Lucia udah sempat ngomong ya, kalau misalnya untuk baby, apalagi newborn baby, itu kan belum, mungkin kalau di awal-awal itu belum menggunakan bantal. Tapi kalaupun menggunakan bantal, disarankan untuk menggunakan yang tipis ya, Ci, nggak terlalu tebal kan ya. Ya, betul. Ini juga ukurannya termasuk tipis dan juga bahannya ringan, jadi mami-mami juga gampang banget kalau mau bawa kemana-mana. Nah, untuk si Loveness Classic yang bentuk hati ini, itu penggunaannya di usia 0 sampai 6 bulan, Ci. Oke. Sedangkan kalau Loveness Plus yang berbentuk bulat ini, penggunaannya itu bisa dari usia 0 sampai 12 bulan. Gitu. Tapi kami sarankan tetap di awal-awal abis si baby baru lahir nih, kalau misalnya mau menggunakan bantal, kita sarankan untuk menggunakan Loveness Classic terlebih dahulu. Ya. Nah, karena si Loveness Classic ini, kalau kita lihat nih ya, Ci, aku kalau pencet nih, ini nggak pakai tenaga, bisa ketekan nih, Ci. Tapi kalau misalnya bantal Loveness Plus itu lebih keras ya. Lebih keras. Nah, ini kenapa yang Loveness Plus lebih keras, itu karena memang dikhususkan untuk baby yang udah usianya udah lebih besar nih, Ci. Lebih jadi besar, kan ya. pasti si kepalanya udah cenderung mulai keras kali ya disebutnya. Jadi udah nggak selunak waktu dia masih baru lahir. Jadi biar kontur cekungnya juga bisa lebih bekerja secara maksimal untuk membantu si baby yang udah mulai lebih keras nih kepalanya untuk tetap dijaga gitu. Oke. Berarti kembali ke poinnya Dokter Lucia tadi, sesuai umur ya, pilih bantal bayinya ya. Betul, Ci. Nah, sama satu lagi di bagian belakangnya bantal Loveness Plus itu, kalau dilihat itu ada material anti-slip, Ci. Jadi material ini yang membantu supaya si baby kalau udah mulai aktif nih, biasanya kan udah umur 4 bulan ke atas mungkin dia udah mulai gerak-gerak nih, udah aktif. Nah, itu biar nggak tergelincir, nggak kegeser-geser gitu. Oke. Wah, mantap. Terima kasih penjelasannya, Allen. Nah, dokter, aku mau tanya satu lagi dong, Dok. Kasih bonus ya, Dok ya, boleh ya. Ini kan kita ngomongin bantal nih, Dok. Mau dong kasih tips gimana biar si kecil tidurnya nyenyak di malam hari, biar mamanya juga bisa tidur, Dok. Mamanya harus nyusuin dong, Ci. Nanti kalau nanti kuning bayinya. Oke.
Mom semua, kita berusaha yang jelas kasih ASI ya, itu yang terbaik. Kemudian ditetapkan jam tidur seperti sleep training. Jadi kalau malam dilatih lampunya lebih gelap, diusahakan suasananya lebih syahdu, jadi jangan ada sinar HP juga supaya bayinya tidur. Nanti lama-kelamaan dia akan tidur nyenyak di malam hari. Kemudian sebelum bayinya tidur, boleh tuh dipijet bayi sambil, "Adik, kita mau tidur ya," ganti piyamanya, ganti dibalur dengan minyak-minyakan atau lotion supaya kulitnya juga nggak berkeringat, lembab. Kemudian kita siapkan tempat tidurnya yang bersih dengan bantal yang nyaman juga, sehingga bayinya akan tidur dengan nyaman, pertumbuhan otaknya pun juga akan optimal. Mantap, terima kasih dokter, terima kasih Allen. Nah, sekarang ini dia 3 orang pemenang ya, yang komentarnya terpilih. Nah, 3 orang pemenang ini yang berhasil dan beruntung mendapatkan bantal Loveness Classic dari Baby Move. Ini dia nama-namanya muncul di layar handphone Mom sekarang ya. Nah, selamat buat ketiga pemenang ini. Nah, buat ketiga pemenang ini, kami tunggu data diri Mam semua di Instagram Babyo. Jadi boleh DM kita ya untuk data dirinya, nama, alamat, nomor telepon. Jadi kita bisa atur pengiriman hadiahnya. Buat para Mams yang belum beruntung, jangan khawatir. Masih ada Babyo Quiz yang Mam semua bisa ikutin dengan hadiah Cosimed senilai 800.000. Caranya gimana? Caranya Mam perlu menjawab pertanyaan berikut ini. Sebutkan fitur yang dimiliki bantal Loveness untuk menjaga pembentukan kepala bayi. Caranya menjawabnya gimana? Jangan di postingannya, tapi tunggu ketika ini sudah diupload di IGTV. Setelah itu di kolom komen, Mam boleh tulis jawabannya. Tag 3 orang teman, sertakan hashtag ngobrol bareng Babyo. Jangan lupa follow Babyo dan juga follow @babymove_id di Instagram. Kapan periodenya? Dari malam hari ini sampai tanggal 14 Februari. Kita akan umumkan pemenangnya di hari Senin tanggal 15 Februari. Jangan lupa juga ada kode voucher tadi ya dari Baby Move, yaitu Baby MP 50, itu dari tanggal 11 Februari, jadi dari malam hari ini sampai tanggal 13 Februari, Mam bisa menggunakan kode voucher ini untuk mendapatkan potongan 50.000 untuk setiap pembelian Loveness atau Loveness Plus di official store Baby Move di Shopee. Buat Mams yang bingung, aduh gak sempet, aduh takut lupa, tenang. Ada di IG story Babyo setelah acara ini. Jadi Mam tinggal swipe up aja ke sana ya. Oke, sekian acara Babyo Channel ngobrol bareng Babyo malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Dr. Lucia, oleh Allen, bisa membantu menjawab kekhawatiran Mam semua mengenai bentuk kepala bayi yang mungkin kurang simetris ya. Tenang, gak apa-apa. Ukur aja setiap bulan. Kalau khawatir tidak sesuai, baru konsultasi lebih lanjut dengan dokter. Nah, terima kasih sekali lagi Dr. Lucia. Terima kasih Allen. Sudah bermenemani aku bersama dengan Babyo Moms malam hari ini di Babyo Channel. Sampai ketemu lain kali ya. Oke, siap. Stay safe and stay healthy buat para mom semua ya. See you next week. Bye.